Ada banyak ciri orang munafik yang diberitahukan oleh Allah lewat Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji Dipun yang baik. Kali ini kita akan membacakan ciri-ciri orang munafik yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak ciri orang munafik yang diberitahukan oleh Allah lewat Al-Quranul Karim. Yang pertama, menipu orang mukmin. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 9. 2. Hatinya sakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Al-Baqarah ayat 10. 3. Mengklaim dirinya melakukan perbaikan. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 11-12. 4. Menuduh orang-orang mukmin sebagai orang yang bodoh. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Al-Baqarah ayat 13. 5. Bodoh. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Al-Baqarah ayat 13. 6. Bermuka dua. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Al-Baqarah 14. 7. Terombang-ambing dalam kesesatan. Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Al-Baqarah ayat 15. 8. Menolak petunjuk. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak akan beruntung dan mereka tidak dapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 16. 9. Ragu dan takut mati. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 19. 10. Langkahnya bergantung kepada pihak lain. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 20. 11. Bersikap sangat keras dalam perselisihan, namun terkadang dalam keadaan tertentu diiringi dengan kata-kata yang indah. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Al-Baqarah ayat 204. 12. Tidak kembali kepada kebenaran serta bersikap fanatik. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasan neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Al-Baqarah 206. 13. Berhukum kepada tauhid. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 60. 14. Sangat kuat
dalam menghalangi hukum Allah dan tidak rela berhukum kepada hukum Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul-Nya, niscaya engkau melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. An-Nisa ayat 61. 15. Berlambat-lambat dari orang mukmin dalam berjihad. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, kiranya saya ada bersama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula. An-Nisa ayat 72-73. 16. Mencari kambing hitam. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? An-Nisa ayat 78. 17. Bersembunyi dari manusia. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam, mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. An-Nisa 108. 18. Berwali kepada orang-orang kafir. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. An-Nisa 138-139. 19. Duduk-duduk bersama orang-orang yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. An-Nisa ayat 140. 20. Menunggu-nunggu untuk melihat keadaan orang mukmin. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, wahai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang berserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. An-Nisa 141. 21. Sedikit berzikirnya. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa ayat 142. 22. Menipu Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. An-Nisa 142. 23. Malas dalam melaksanakan sholat. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. An-Nisa ayat 142. 24. Riya. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. An-Nisa ayat 142. 25. Terombang-ambing antara orang-orang mukmin dan kafir. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian
iman atau kafir, tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk kepada mereka. An-Nisa ayat 143. 26. Tidak ada pertolongan Allah untuk mereka. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. An-Nisa ayat 145. 27. Menimbulkan kerusakan di kalangan orang-orang mukmin. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengar perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. At-Taubah ayat 47. 28. Minta izin untuk tidak berjihad dengan alasan khawatir terkena fitnah. Di antara mereka ada orang-orang yang berkata, berilah saya izin tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. At-Taubah ayat 49. 29. Senang bila ada musibah menimpa orang-orang mukmin dan tidak suka bila Allah memberi mereka kekuasaan di muka bumi. Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami untuk tidak pergi perang, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. At-Taubah ayat 50. 30. Kadang-kadang diberi kelebihan secara fisik oleh Allah. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah mengendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. At-Taubah ayat 55. 31. Sumpahnya palsu. Dan mereka, yakni orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukanlah dari golonganmu. At-Taubah ayat 56. 32. Penakut dan pengecut. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut. At-Taubah ayat 56. 33. Membenci orang-orang muslim dan keluar dari wilayah mereka. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau goa-goa atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. At-Taubah ayat 57. 34. Mencela amal soleh. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. At-Taubah 58. 35. Rela dan benci karena kepentingan dirinya. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka menjadi marah. At-Taubah 58. 36. Mengolok-olok atau mengejek ayat-ayat Allah. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu itu terhadap Allah dan Rasul-Nya. At-Taubah ayat 64. 37. Jika diserusi ejekannya, mereka bilang guyon, guyon. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, dan Rasul Allah, kamu akan mengolok-olok? At-Taubah ayat 65.
38. Melupakan Allah. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 67. 39. Memerintahkan kepada kemungkaran. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar. At-Taubah ayat 67. 40. Melarang dari hal-hal yang ma'ruf. Dan mereka mencegah perbuatan yang ma'ruf. At-Taubah ayat 67. 41. Bakhil atau pelit. Dan mereka menggenggam tangannya atau gigir. At-Taubah ayat 67. 42. Menyelisihi dan tidak memenuhi perjanjian dengan Allah. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepadanya sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi gigir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, dan juga karena mereka selalu berdusta. At-Taubah ayat 75 sampai 77. 43. Menghina amal orang-orang mukmin yang sedikit dan tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka ridho. Orang-orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disediakan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. At-Taubah ayat 79. 44. Gembira karena tidak ikut berjihad dan membenci jihad. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. At-Taubah ayat 81. 45. Saling mengingatkan untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik seperti ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. At-Taubah ayat 81. 46. Ridho dengan posisi yang paling hina. Dan apabila diturunkan suatu surat yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah, berjihadlah bersama Rasulullah, niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Maka mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. At-Taubah ayat 86-87. 47. Mencari alasan ketika tidak berangkat berjihad. Mereka orang-orang munafik mengemukakan udurnya kepadamu apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah, janganlah kamu mengemukakan udur, kami tidak percaya lagi kepadamu. At-Taubah ayat 94. 48. Bersembunyi di balik sebagian amal-amal yang disyariatkan dengan tujuan untuk menimpakan mudarat kepada orang-orang mukmin. 49. Memecah belah persatuan orang-orang beriman, melakukan persekongkolan jahat, menyalakan api fitnah, dan mengeksploitasi perselisihan dan memperluas jangkauan perselisihan tersebut, dan melakukan kerusakan di bumi. Di antara
antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. At-Taubah ayat 107. 51. Al-Quran tidak bermanfaat buat mereka, bahkan menambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang sudah ada sebelumnya. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. At-Taubah ayat 124-125. 52. Cenderung menyimpang kepada hal-hal yang syubhat. Agar Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang di dalam hatinya ada penyakit dan kasar hatinya. Dan sungguh orang-orang dolim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Al-Hajj ayat 53. 53. Menyukai bila perbuatan keji tersebar luas di kalangan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. An-Nur ayat 19. 54. Ragu dan berkeyakinan lemah. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit, yaitu ragu dan keyakinan lemah, berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka. Al-Ahzab ayat 12. 55. Menelantarkan jihad. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanya hendak lari. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Al-Ahzab ayat 13. 56. Menyebarkan berita yang menakutkan untuk menggoncang jiwa dan meruntuhkan keyakinan, rasa aman, dan iman dalam jiwa orang mukmin. Al-Ahzab ayat 12 sampai 13. 57. Kesukaan yang sangat kuat terhadap hal-hal yang terkait syahwat. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk, lemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Ahzab ayat 32. 58. Hatinya tertutup sehingga tidak mampu memahami kebenaran. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Quran Surat Muhammad ayat 16. 59. Tampak rasa takut pada diri mereka ketika disebutkan perang di dalam ayat-ayat Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu perintah untuk berjihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surat yang diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah untuk perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Quran Surat Muhammad
ayat 20. 60. Memutus hubungan silaturahmi. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Quran Surat Muhammad ayat 22. 61. Mentaati orang-orang kafir, munafik, dan fasik dalam sebagian urusan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Quran Surat Muhammad ayat 26. 62. Membenci apa yang disenangi Allah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaan Allah. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 28. 63. Dengki kepada orang-orang mukmin. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Quran Surat Muhammad ayat 29. 64. Mereka bisa dikenali dari kata-kata yang dikiasnya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah tunjukkan kepada kamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Quran Surat Muhammad ayat 30. 65. Berburuk sangka kepada Allah. Dan supaya Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejajar tempat kembali. Al-Fath ayat 6. 66. Memfitnah manusia. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 12 sampai dengan 14. 67. Kembali melakukan apa yang mereka telah dilarang untuk melakukannya. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasulnya. Al-Mujadilah ayat 8. 68. Melakukan pembicaraan rahasia dalam hal perbuatan dosa, permusuhan, dan bermaksiat kepada Rasul. Al-Mujadilah ayat 8. 69. Melakukan kesepakatan dengan ahli kitab untuk melawan orang-orang mukmin. Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kami diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar berbohong. Al-Hasr ayat 11. 70. Mudah berjanji, mudah pula untuk mengingkarinya.
Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Al-Hasr ayat 11. 71. Orang-orang munafik itu pendusta. Al-Hasr ayat 11. 72. Lari dari melawan musuh saat berperang. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Al-Hasr ayat 12. Berikutnya 11 ayat utuh dari surat Al-Munafikun, surat ke-56. Ayat 1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ayat 2. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 3. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak akan mengerti. Ayat 4. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Ayat 5. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memintakan ampun bagimu, mereka membuang muka. Dan kamu lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri. Ayat 6. Sama saja bagi mereka kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat 7. Orang-orang yang mengatakan kepada orang Ansor, janganlah kamu memberikan pembelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Ayat 8. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulullah, dan orang-orang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah atau mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Ayat 11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat ngaji pun yang baik, demikian beberapa ayat Al-Quran tentang perilaku, ciri-ciri, tanda-tanda, bukti-bukti orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari sifat watak karakter sebagaimana yang ada pada orang munafik tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.